Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Cross yang tipe Matic warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, inilah mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe Matic warna hitam yang kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,8 meter dengan tinggi 1,75 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Xpander Cross ini memiliki panjang 4,5 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Xpander Cross ini, maka idealnya untuk ukuran garasinya sekitar 5 x 2,5 meter. Untuk unit yang kami review ini merupakan unit terbaru 2021. Di sini bisa kita lihat untuk kartu produksinya baru diproduksi tanggal 16 April kemarin, sekitar seminggu yang lalu, masih sangat baru. Nah, kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi. Kemudian untuk tampilan grill depannya khas dari Xpander Cross. Di sini memiliki warna chrome gelap. Untuk bagian atas terdapat lampu LED position lamp berfungsi sebagai lampu senja. Lalu untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED baik lampu dekat maupun lampu jauh. Dan untuk di bawahnya terdapat lampu sen, serta di ujung terdapat lampu fog lamp atau lampu senja. Dan untuk bagian front underguardnya Xpander Cross ini berwarna silver. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Xpander Cross Matic warna hitam. Secara tampilan kurang lebih hampir sama persis dengan Xpander Cross Premium, hanya saja perbedaan pada bagian depan. Di sini tidak terdapat emblem. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas, di sini sudah dilengkapi dengan roof rail memiliki kapasitas 20 kg. Kemudian untuk jendela bagian atasnya di sini les berwarna hitam, untuk pilar B-nya juga berwarna hitam. Lalu untuk bagian pilar C di sini memiliki warna chrome. Untuk handle pintu di sini memiliki cover berwarna chrome juga, serta di bagian ujung sudah dilengkapi dengan tombol keyless. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini memiliki cover berwarna chrome, serta untuk bagian ujungnya di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion lanjut ke bagian bawah. Untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Velg ini berukuran 17 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan profil ban merek Dunlop dengan profil bannya berukuran 205/55 R17 dengan kode 91V. Untuk fitur keselamatan pada bagian depan ini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Lanjut ke bagian samping. Untuk mobil Xpander Cross ini bagian set underguardnya juga berwarna silver, dilengkapi dengan over fender yang memanjang hingga ke bagian belakang. Mobil ini memiliki ground clearance hingga 225 mm. Untuk Xpander Cross yang Matic ini bagian sampingnya sudah dilapisi dengan kaca film merek ACU atau Konica Minolta. Lalu untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri, ini milik kapasitas 45 liter. Nah, kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Xpander Cross Matic warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin atau seri view. Kemudian di belakangnya terdapat roof spoiler, serta ada lampu headmount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem pada bagian atas. Untuk kaca belakangnya di sini sudah dilapisi dengan rear defogger atau penghilang embun. Lalu ada wiper di bagian tengah, dan untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Untuk lampu belakang sudah menggunakan lampu jenis LED. Di sini untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam, kemudian lampu sennya juga menggunakan lampu jenis bolam, tetapi untuk lampu mundurnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian tengah terdapat emblem Mitsubishi pada bagian tailgate. Lalu sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur untuk Xpander Cross Matic ini. Di sisi sebelah kiri vektor di sini terdapat emblem Xpander Cross. Lalu untuk bagian bawah terdapat reflektor model vertikal. Untuk fitur keselamatan di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan hover fender, dan untuk rear underguardnya di sini berwarna silver. Untuk Xpander Cross ini velgnya full size menggunakan velg jenis racing juga sama seperti aslinya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe Matic warna hitam. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari interior bagian depan. Untuk handle pintu bagian pengemudi di sini berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga terdapat slot kunci. Kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya berwarna hitam.
Untuk bagian atas di sini terdapat aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Kemudian untuk bagian tengah terdapat aksen warna silver untuk memberikan kesan sporty, dan untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Lanjut ke bagian power window. Untuk power window-nya memiliki cover berwarna piano black. Lalu ini tombol untuk window lock, sebelahnya untuk central lock. Kemudian untuk sisi driver sudah auto power window, di belakangnya ada laci penyimpanan, dan di bawah terdapat 3 buah cup botol holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya di sini kombinasi antara warna hitam dan warna coklat. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari pilar A. Untuk di pilar A terdapat speaker jenis tweeter. Lalu di sini terdapat kisi AC dengan les warna silver. Untuk dashboard bagian tengahnya berwarna coklat. Serta ini ada tombol info untuk pengaturan bagian MID. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Lalu untuk pengaturan spionnya sudah spion elektrik, sudah dilengkapi dengan folding juga. Di bagian tengah terdapat tombol untuk active stability control, dan ini untuk laci penyimpanan tertutup bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lanjut ke bawah, ini tuas untuk membuka kap mesin. Lalu untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic, dan untuk tuas tangki BBM-nya terletak di pojok pengemudi. Kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini pertama kita mulai dari tampilan cluster meternya. Untuk bagian cluster meter di sini ada tachometer, kemudian tengah ada MID dan juga speedometer. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya di sini terdapat logo Mitsubishi. Kemudian untuk fitur keselamatan ada airbag untuk sisi pengemudi. Di sebelah kiri terdapat tombol audio steering untuk pengaturan head unit. Lalu di bawahnya terdapat tombol Bluetooth handsfree untuk pengangkat telepon, dan di sebelah kanan sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk setirnya di sini sudah dilapisi palutan kulit untuk menambah kesan elegan. Untuk sisi sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu sen dan juga lampu utama. Nah, untuk posisi setirnya ini bisa diatur, caranya tinggal tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga maju mundur atau telescopic steering, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini terdapat head unit double touchscreen dilengkapi dengan fitur USB, Bluetooth dan berbagai fitur lainnya. Salah satunya ada Android Auto. Lanjut di bawahnya terdapat 2 buah kisi AC, lalu ada tombol hazard. Di bawahnya lagi ada pengaturan AC mulai dari arah hembusan. Kemudian untuk bagian tengahnya ini untuk pengaturan kecepatan fan, dan untuk samping kanan di sini untuk pengaturan suhu. Lalu ada tombol rear defogger untuk penghilang embun pada kaca belakang, dan bagian tengah terdapat tombol air sirkulator. Di sini ada beberapa laci dan juga 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk laci penyimpanan ini ada laci penyimpanan terbuka dan juga laci penyimpanan tertutup, sangat fungsional sekali karena memiliki banyak tempat penyimpanan. Lalu untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan. Untuk modenya kurang lebih sama seperti matic pada expander lainnya. Lanjut ke bagian handrem. Untuk handrem di sini menggunakan handrem model mechanical. Di bagian tengah di sini terdapat 2 buah cup holder, serta ini model kuncinya. Untuk kuncinya sudah menggunakan model kunci keyless. Untuk bagian tengah konsol boxnya model sliding. Di bagian dalam juga sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas handphone, tinggal nanti taruh di bagian separator. Dari bagian konsol kita lanjut ke bagian si penumpang depan. Untuk si penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, lalu ada airbag untuk si penumpang depan. Di bagian tengah terdapat les warna silver, serta untuk dashboard tengahnya juga sama berwarna coklat. Untuk laci penyimpanan di sini ada laci penyimpanan terbuka, dan juga di bawahnya ada laci penyimpanan tertutup. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Di dalamnya di sini ada 1 buah slot USB yang terkoneksi dengan bagian head unit. Tapi untuk USB yang bagian dalam ini khusus untuk digunakan fungsi audio. Untuk fungsi video dan juga audio lain bisa menggunakan USB utama. USB kedua ini bisa dibilang sebagai USB cadangan. Dari bagian dashboard kita lanjut. Nah, di sini ada buku tas yang berisi manual book dan juga buku servis, lalu ada APAR karena untuk unit 2021 sudah harus menggunakan APAR. Lanjut ke samping, di sini terdapat assist remote retractable. Kemudian untuk sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror plus penutup. Untuk bagian tengah, spionnya sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Lalu untuk sisi pengemudi, di sini juga sudah dilengkapi dengan sun visor, dilengkapi juga dengan card holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Untuk lampu kabinnya ada di tengah, di sini model standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe matic warna hitam. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok.
Untuk joknya di sini kombinasi dua warna, warna hitam dan warna coklat. Untuk expander cross Tipomatic ini menggunakan jok berbahan fabric. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Selain itu di belakangnya terdapat fitur reclining atau pengaturan sandaran, dan juga bagian depan terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur bagian setir. Nah, kurang lebih itulah untuk detail interior bagian depan mobil expander Cosmatic ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke baris ke tengah. Nah, di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trim kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas dilengkapi dengan aksel model jahitan, kemudian di bagian tengahnya terdapat lace berwarna silver untuk memberikan kesan sporty. Untuk handle pintunya memiliki cover berwarna piano black, lalu ada laci penyimpanan. Untuk handle pintu bagian dalamnya juga sama, di sini berwarna chrome. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, di ujung sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan untuk lokasi speaker utamanya ada di bawah sini. Nah, dari bagian door trim baris kedua, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Lalu ada akses remote track, dan juga di bagian tengah terdapat lampu kabin. Kita masuk supaya lebih jelas. Nah, di sini tinggi saya 170 cm. Nah, di bagian depan ini terdapat seatback pocket sebagai laci penyimpanan tambahan. Untuk posisi duduknya di sini sangat nyaman sekali karena lututnya masih tersengat dengan sangat baik, serta jaraknya juga masih cukup memadai, bisa dibilang sangat longgar. Ini mode paling standar. Kalau dimundurkan lagi, maka bisa kita lihat untuk posisi duduknya di sini masih sangat jauh. Jika kita majukan sampai mentok, ini juga lututnya tidak ngepres, masih ada jarak sisa yang sangat lumayan sekali. Kita kembalikan posisi normal. Nah, untuk posisi normal jaraknya masih sangat lumayan. Untuk baris kedua ini bisa dimuatai oleh 3 orang. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Tapi jika hanya digunakan oleh 2 orang, maka untuk bagian tengah ini bisa digunakan sebagai armrest. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua dan posisi duduknya. Dari interior baris kedua, sekarang kita akan coba masuk ke interior baris ketiga untuk mengecek posisi duduk di baris ketiga kira-kira seperti apa. Nah, untuk akses masuk ke bagian belakang ini, jok baris kedua sudah dilengkapi dengan kontak stumble, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membuka dan menutup pintunya. Nah, di sini untuk jok baris ketiga ketika saya duduki, untuk jarak lututnya di sini masih sangat memadai. Oh iya, untuk baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan fitur isofix atau top tether. Ini berfungsi sebagai tempat pengait kursi bayi. Nah, untuk jok belakang ini memiliki kapasitas 2 penumpang, dilengkapi dengan 2 buah headrest juga. Untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan akses remote retractable pada bagian atas, kemudian di bawahnya terdapat laci penyimpanan tambahan, dan kemudian untuk di bawah terdapat 1 buah cup bottle holder. Demikian juga untuk sebelah kanan, di sini terdapat akses remote retract, kemudian ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas, lalu ada laci penyimpanan kecil, dan di bawahnya terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris ketiga mobil Mitsubishi Expander Cosmatic warna hitam tahun 2021 ini. Dari bagian ini sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk Expander Cosmatic warna hitam merupakan salah satu varian yang paling banyak dicari oleh para konsumen karena warna hitam ini memberikan kesan yang sangat sporty. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian bagasinya sangat longgar sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Selain itu, yang salah satu yang paling menarik adalah untuk tempat dongkrak dan juga toolkitnya di sini tertata dengan sangat rapi. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan belakang mobil, sehingga dalam kondisi darurat untuk peralatan ini bisa diakses. Lalu di bawahnya juga terdapat kompartemen tambahan, bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sepatu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian bagasi mobil Mitsubishi Expander Cosmatic warna hitam. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali ke bagian depan seperti biasa untuk mengecek bagian mesin. Nah, di sini kita menuju ke bagian dashboard. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah dashboard. Sebagai informasi, untuk mobil Mitsubishi Expander Cross ini menggunakan mesin yang berkapasitas sama seperti mobil Expander lainnya. Mesin ini menggunakan mesin berkode 4A91, memiliki kapasitas 1500 cc dengan dilengkapi teknologi Mayfair dan juga TOHC. Nah, bisa kita lihat untuk bagian kap mesinnya di sini sudah dilengkapi dengan peredam sehingga mengurangi efek suara yang masuk ke dalam kabin dan juga mengurangi efek panas yang naik ke bagian kap mesin. Mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander Cross ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimal mencapai 141 Nm pada RPM 4000. Nah, untuk masalah biaya servis tidak perlu khawatir karena mobil Mitsubishi Expander Cross ini gratis servisnya sampai 50.000 km atau selama 4 tahun. Ini tidak hanya pada jasanya tetapi juga meliputi gratis oli dan juga spare part rutin sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran Anda. Nah, kurang lebih itulah
video mengenai review untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross Matic warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.